jenengan gimana kabar? Monggo, monggo. Monggo. Waduh, seneng sekali nih mampir lagi ke warung pinggir kali ini atau Wapirli. Waduh, ini dari mana Bapak-bapak? Dari jalan-jalan lihat staf-staf di hari jadi Provinsi Jawa Timur. Siap, terus mampir ke sini ya. Oh iya. Kayaknya emang paling kerasan di warung ini ya. Warung ini ya. karena warung pinggir kalinya Mbak Silka. Iya. Siap, sehat ya Bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat telusur Banyu semua, jumpa lagi di podcast PUSDA Jawa Timur. Tentu saja ruang bincang yang mengalirkan inspirasi tentang air, lingkungan, dan masa depan kita. Hari ini tema bahasan kita menarik banget nih, sahabat telusur Banyu semua. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang mungkin bisa kita bilang sederhana tapi dampaknya luar biasa, yaitu menanam pohon. Nah, kita akan bahas seberapa pentingnya menanam pohon dan berbagai macam halnya untuk upaya kita menjaga lingkungan bersama-sama dengan tema kita, tanam pohon, sediakan air untuk anak cucu. Dan tentu saja ini tamu-tamu sudah hadir di warung ini. Ada Bapak Abdul Halim SHMH, Ketua Komisi D, Dapil 14 Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur. Betul, terima kasih Mbak Silka. Terima kasih rawuhnya. Kemudian juga ada Bapak Abrori dari Komisi D, Dapil 14 juga Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum. Salam sehat Mbak Sinta. Alhamdulillah. Dan juga ada Bapak Tatang Iswahyudi SPD dari Komisi Daya Rusak Air TKPSDA Pekalen Sampean di Bondowoso. Iya, gitu ya. sehat, Berarti Mbak. ini dari Bondowoso langsung ke sini Pak? Langsung Mbak, langsung Waduh, menuju. luar biasa untuk membahas isu yang penting banget nih ya. Untuk sama-sama kita tanam pohon, sediakan air untuk anak cucu. Nah, Bapak-bapak mau pesen minum apa ini sambil kita ngobrol-ngobrol? Kopi no sugar Mbak Silka. Kopi no sugar, Bapak? Sama, kopi Sama. tanpa gula. Tanpa gula juga, jenengan? Nampaknya sefrekuensi ini Mbak. Oke, sama. Oke. Kopi tanpa gula 3 ya. Oke, kita tunggu. Boleh sambil dicemil-cemil dulu Pak. Ini karena saya tahu ini kayaknya hari ini Pak Halim akan mampir nih, jadi saya sediain kacang. Oh iya betul, terima kasih Mbak. Kesukaan memang. Iya, oke. Baik, kita hari ini membahas terkait dengan tanam pohon, sediakan air untuk anak cucu. Mungkin saya ke Pak Tatang terlebih dahulu deh. Oke Mbak. Terkait dengan menanam pohon, salah satu upaya ya untuk menjaga lingkungan kita demi masa depan. Tapi sebetulnya mungkin bisa diceritakan atau dijelaskan juga pentingnya menanam pohon sebagai investasi masa depan kita itu seperti apa sih Pak Tatang? Iya, baik Mbak. Jadi begini, betapa pentingnya satu pohon. Karena kita ada di sumber daya air nih Mbak ya. Jika kita bicara air, tentu kita harus membicarakan seberapa banyak pohon yang tumbuh di areal hutan kita tentunya. Nah, di situ banyak Mbak dan saling terkait. Jadi perakaran dari pohon itulah yang kemudian kita ketahui bersama itu ikut menyerap, menampung, menyimpan dan kemudian menyalurkan slow release. Jadi kalau disesuaikan dengan catchment area kita, kalau di Bondowoso Pak Dewan, jadi di Bondowoso itu catchment area untuk situ Bondo. Jadi daya tangkapnya di Bondowoso. Jadi selama hutan di Bondowoso itu masih baik kondisinya, bahkan situ Bondo itu akan baik-baik saja. Tapi jika di Bondowoso itu kemudian sudah mulai mengkhawatirkan, itu berarti situ Bondo juga patut khawatir. Walaupun kita tahu bersama situ Bondo itu adalah pemanfaat, penerima manfaat sekaligus penerima bencana Mbak. Jadi kalau tingkat erosinya tinggi kita tahu sendiri akan menjadi musibah ke situ Bondo. Akan tetapi beberapa tahun ini alhamdulillah terima kasih Mbak. Sudah aman-aman saja. Jadi penting untuk kita bisa menjaga atau menanam pohon untuk ketersediaan air untuk anak cucu kita, betul Mbak. Oke, karena mungkin kondisi debit air saat ini juga sudah berbeda ya Pak dibandingkan dengan dulu. Kalau pengamatan jenengan sendiri di Jawa Timur atau mungkin di Bondowoso deh, situ Bondowoso. Kalau kita bicara skopnya itu agak fokus sedikit, kita mengerucut ke daerah kita Bondowoso, situ Bondo. Tapi kita tidak bisa menafikan juga untuk kita bicara skop secara luas Bapak.
Jadi untuk yang skop di areal kita itu masih debitnya sudah bisa dikatakan mengkhawatirkan. Karena sudah mulai ada alih fungsi hutan di situ. Kemudian jarangnya kita itu untuk kesadaran masyarakat tentang konservasi untuk menabung air, itu jarang, Mbak. Nah, makanya beberapa rekan-rekan kami dari TKP SDA, dari Pekalian Sampean, SDA Pekalian Sampean itu memang sengaja untuk melakukan pergerakan peduli pada lingkungan, utamanya pada konservasi airnya. Akan tetapi hal ini tidak bisa kita lakukan serta-merta tanpa dukungan. Nah ini Mbak, tanpa dukungan dari beberapa pihak. Kita mengenalnya pentahelik ya Mbak ya, kita mengenalnya pentahelik. Nah di situ ada yang teratas itu ada anggota dewan. Di sini ada anggota dewan Mbak. Kebetulan ngopi bareng dengan jadi, saya nampaknya. Monggo langsung aja Pak disampaikan siap, Pak. Siap, anggota dewan. Yeah. Jadi kita perlu bersinergi Bapak. Perlu ada penegakan aturan atau pembuatan kebijakan yang memang betul-betul menyoroti tentang permasalahan tentang lingkungan ini Bapak. Ini harusnya jadi PR kita bersama Bapak. Jadi kondisi air kita memang ada beberapa titik di situ Bondo yang mengkhawatirkan Bapak. Di Bondowoso, utamanya Jawa Timur, sekarang sudah banyak alih fungsi terutama. Jadi mohon untuk dapatnya dibuatkan beberapa aturan yang memang harus ketat Bapak. Itu mungkin dari saya. Oke, nah mungkin tadi sempat disinggung soal aturan yang lebih ketat terkait dengan Perda juga mungkin beberapa kali kita sudah bahas ya Pak Halim. Tapi mungkin juga bisa disampaikan lagi kepada sahabat telusur Banyu, Perda apa yang sudah dimiliki dan apakah memang itu perlu entah direvisi atau ditambahkan supaya ya memperketat tadi seperti halnya disampaikan oleh teman-teman dari NGO. Ya, terima kasih Mbak Silka, Pak Tatang, kemudian Pak Abrori, bahwa bicara tentang air, sebetulnya secara regulasi sudah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air ya. Tetapi kemudian memang di era hari ini yang kita tahu bahwa pasca lahirnya undang-undang itu setelah 20 tahun lebih, itu kondisinya memang perlu ada revisi atau perlu ada regulasi turunan yang ketika kami melihatnya bahwa ini harus ada kolaborasi ya antara beberapa sektor ya. Nah maka kami di DPRD Provinsi Jawa Timur yang kemudian memiliki fungsi selain legislatif kemudian juga budgeting tentu akan siap mendorong dan mengapresiasi lalu kemudian mendukung dari sebuah kegiatan yang kemudian memang dalam rangka untuk bagaimana merawat, menjaga, melestarikan air atau kemudian tema pada siang hari ini Mbak Silka itu adalah menanam pohon ya. Jadi sebetulnya ini bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Karena bicara tentang bagaimana menanam pohon berarti kita merawat air kita, merawat lingkungan kita. Sebagaimana tadi digambarkan. Sama ketika kemudian bicara berarti kalau Bondowoso itu aman dalam konteks lingkungan, begitu ya, dalam konteks penanaman pohon, bagaimana itu terjaga dengan baik, maka Situbondo, berarti Situbondo ini adalah hilirnya, hulunya itu adalah Bondowoso. Pun demikian misalnya ketika di Malang, begitu kan, berarti memang Malang ini ketika fungsi resapan airnya itu bagus, kemudian pohonnya masih bagus, maka kemudian daerah-daerah yang di bawahnya aman, Mojokerto aman, Pasuruan aman, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian memang tidak bisa penyelesaian ini secara sektoral diselesaikan, tapi harus bersinergi secara keseluruhan, seluruh pihak bersinergi. Dan yang tidak kalah penting, saya sependapat tadi dengan Pak Tatang, bahwa keterlibatan masyarakat kita itu juga yang menjadi hal yang mendasar menurut saya, karena memang ini
terkadang ini kontradiktif dengan kegiatan atau mohon maaf ini kebiasaan masyarakat kita. Makanya tadi saya men-stressing yang disampaikan oleh Pak Tatang, Mbak Silka, bahwa perlu adanya regulasi supaya ada penegasan, ada kejelasan, ada penegakan, kan begitu. Tapi lagi-lagi bahwa terkadang kita ini juga harus langkah-langkah yang persuasif yang harus kita kedepankan ya. Mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat ini jauh lebih penting menurut saya daripada nanti membuat regulasi. Bahwa ini sama-sama penting, tapi yang paling utama adalah bagaimana langkah-langkah persuasif, membangun interaksi dengan mereka, dengan seluruh pihak, sehingga kemudian kita secara hati ke hati begitu ya, menyampaikan bahwa ini loh tujuannya ini bukan hanya untuk kita yang hari ini menikmati kehidupan, tapi juga akan kita wariskan untuk generasi kita berikutnya. Artinya bahwa ini langkah-langkah yang menurut saya Pak Tatang, saya sependapat, saya juga mendukung, kami juga siap, kami Pak Abrori juga siap untuk bagaimana bersama-sama dengan kita merumuskan, mendiskusikan, membuat formulasi secara baik, secara pelaksanaan, secara regulasi kita juga siap Pak, dalam rangka untuk bagaimana menjaga kelestarian kita, menanam pohon diantaranya di dalam lingkup menjaga kelestarian lingkungan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kami ingin tekankan, kalau beliau tadi Pak Tatang ini kan aktivis pegiat lingkungan yang di dalam sumber daya air. Beliau komisi pengendali daya rusak air. Pengendali daya rusak air ya. Artinya bahwa ini ada beberapa komisi ya yang membidangi, dan kita juga betul-betul mengapresiasi adanya aktivis yang kemudian concern terhadap bagaimana menjaga kelestarian tentang air ini yang di dalamnya banyak hal termasuk tanaman, menanam pohon, kemudian membangun resapan air dan lain sebagainya, itu bagian-bagian. Tapi kembali bahwa sebetulnya karakteristik dari daerah di Jawa Timur ini kan berbeda-beda ya Pak Tatang. Misal di dapil kami ini konturnya itu yang kebetulan di hulunya itu kebanyakan memang berkapur. Ya, artinya itu juga harus ada treatment khusus dalam rangka untuk bagaimana cara penanganannya. Ini kan harus dibeda-bedakan. Nah, maksud saya kami siap berkolaborasi. Kami di Komisi D dengan Pak Abrori ini juga terdiri dari seluruh dapil daerah pemilihan kami di Jawa Timur. Artinya mari kita kolaborasi. Kami sangat membuka ruang Pak Tatang, tidak hanya di lingkup Bondowoso, Situbondo, tapi bagaimana dengan Malang, bagaimana dengan Bojonegoro, bagaimana dengan kabupaten kota yang lainnya. Begitu Pak Tatang. Oke, luar biasa, mantap. Oke, terima kasih. Wah, nyampe nih nampaknya nih. Iya. Kopi kita nih. Ini kopi bener ini. Tanpa gula semua ya. Oke. Pak, boleh loh sambil dicemil-cemil, sambil kasih, diminum kopinya. Monggo. Ini boleh langsung diseruput kira-kira ini Pak. Boleh, Panas, Boleh. Pak, panas. Sudah disesuaikan ini suhu kopinya. Wah, nampaknya robusta nih nampaknya kopi ini Bapak. Ya. Robusta, oke. Kopi Mbak Silka. Tempatnya kopi ya. Republik Siap, Kopi siap. di sini. Jadi paham betul ya mana Arabica, Robusta. Pilihannya dua itu kan Pak? Dalam. Oh iya, saya kurang paham kopi. Tapi semoga kopi di sini nikmat ya. Bisa mampir Nikmat. lagi lain waktu. Sangat nikmat sekali. Siap, Mungkin terima suasananya ini Mbak Silka yang Suasananya ya. Kali ya, pikir kali ya. Kali suasini kan. Kalau suasana kan di sana ya. Iya, suasini. 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 Baik, tadi Pak Alim sudah menjelaskan bagaimana kemudian merespon juga apa yang diaspirasikan atau catatan juga dari teman-teman NGO terkait dengan lingkungan, kemudian air, dan juga kebetulan sama dapilnya ya. Kalau Pak Abrori tadi kan dikatakan memang hulunya kebanyakan konturnya kapur. Kemudian juga ini kan banyak wilayah pesisir ya Pak kalau Madura. Nah bagaimana misalnya habit masyarakat untuk menjaga, otomatis di situ pasti banyak mangrove dan lain sebagainya gitu ya Pak. Gimana Pak kondisi saat ini yang terkait dengan Ya, jadi lingkungan? pertama kita bicara soal kehidupan. ya Di dalam kehidupan itu ada pohon, ada air, ada api atau kalori,
ada angin udara gitu. Itu satu hal. Di hal yang lain, Pak Tatang pasti tahu bahwa deforestasi dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Yang kalau ini tidak kita selamatkan, ini bisa bahaya ini barang. Lalu yang ketiga, kita berhadapan dengan pilihan-pilihan berkaitan dengan upaya pemulihan hutan. Ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama soal promotif misalkan ya. Jadi kita kampanyakan soal betapa pentingnya lingkungan hidup. Atau kuratif, atau preventif. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita sadarkan bersama bahwa ketergantungan kita kepada alam itu luar biasa dahsyat. Mbak Sinta tahun 65, Rektor Universitas Al-Azhar, Syekh Mahmud Saltut, datang ke Istana Bogor gitu ya. Lalu kepada Pak Soekarno dia mengatakan, Pak Karno, Indonesia adalah potongan surga waktu itu. Nah, maka hari ini ketika suasana bangsa di berbagai tempat kita lihat, pengalihan dari semula di situ ada hutan, tiba-tiba ada yang lain yang tidak memberi kesempatan kepada pori-pori bumi untuk mengalirkan air. Oleh karena itu menurut saya ada banyak yang bisa kita lakukan di tengah masyarakat yang sebagian sudah mulai tidak peduli terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap air, terhadap cadangan kehidupan. Hal yang paling penting, betul kata Mas Halim tadi, bahwa semua pihak ini harus bekerja sama. Saya mengambil satu contoh di dinas yang lain, katakanlah dinas pendidikan. Bisa kita bayangkan bahwa ketika dinas pendidikan sampai ke bawah mensyaratkan kepada calon peserta didik untuk ketika mau masuk sekolah baru, dia bawa 1 pohon misalkan. Ya, 1 bibit. Dan bibit ini tidak boleh mati, Pak. Sampai dia keluar gitu ya. Adopsi istilahnya gitu. Ya, pohon adopsi. itu salah satu contoh bahwa kalau hanya sumber daya air yang bergerak, kalau teman-teman NGO yang bergerak, kalau hanya walhi yang teriak, saya kira menyelamatkan bumi dalam konteks menyelamatkan hutan tadi akan susah dicapai. Itu Pak Sinta. Oke, baik, itu menarik sekali Pak. Tadi bagaimana kita misalnya mengajak sedari dini untuk menanam pohon, kemudian di sekolah-sekolah. Sepertinya juga yang saya tahu juga banyak SD-SD yang kemudian ketika ada kegiatan mengharuskan membawa 1 pohon untuk ditanam dan dijaga begitu ya. Yes. Nah, tapi Pak Abrori mungkin problemnya begini, ketika kita mengajarkan mereka untuk ayo kita tanam pohon dan awareness mereka terkait hal itu sudah mulai tumbuh hari ini. Yes. Tapi deforestasi juga masih terus-terusan terjadi dan tadi peningkatannya semakin tahun. Nah ini kan jadi kayak ya ini saling kontradiktif tadi. Jadi ini diupayakan tapi perusakannya juga terjadi. Nah akhirnya tidak pernah ketemu solusi yang betul-betul tepat gitu Pak, gimana? Ya, saya bisa memastikan yang merusak hutan itu bukan anak-anak yang tanam pohon tadi itu. Pasti dia anak-anak yang sudah tumbuh besar, yang sudah punya pikiran yang lain, yang susah terjangkau, untouchable begitu ya cintanya. Nah, itu sebabnya siapapun menurut saya sepanjang itu memiliki kesadaran untuk menyelamatkan bumi. Menyelamatkan pohon tidak semata-mata menyelamatkan air. Menyelamatkan air tidak semata-mata menyelamatkan air, tetapi menyelamatkan kehidupan. Hari ini kalau kita baca ketika karbon meninggi gitu ya. Lalu es di kutub utara mencair, lapisan di Antartika ozon itu menganga, maka ada akibat rumah kaca. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa selain soal rehabilitasi hutan yang mulai gundul itu penting, ini juga penting bagi yang lain-lain untuk menghemat kehidupan. Nah itu sebabnya menurut saya Mbak Sinta, ayolah bersama-sama gitu. Kata bosnya Mas Halim ini, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Apakah kita akan menunggu kerusakan hutan ini berlangsung lebih banyak? Kan enggak juga menurut saya. Ya, betul.
Oke, tadi sempat menyinggung soal emisi karbon dan kayaknya tertarik untuk menanggapi nih Pak Tatang, monggo. Wah, sangat tertarik sekali nih. Sangat tertarik sekali. Jadi, monggo dipersilakan sambil. Begini Mbak Silka. Jadi kita sebenarnya sebenarnya pemerintah dalam hal ini, saya pribadi sudah tanam pohon sejak tahun 80-an ya Pak. Sampai tahun 92 saya sudah menggunakan drone. Cara nanam saya sudah pakai drone. Mungkin ada beberapa orang yang heran drone saya pakai apa, wong dulu tahun 90-an tidak pakai drone. Nanti bisa ditayangkan nanti bagaimana drone saya di IGTV agar tidak penasaran bapak-bapak dewan kita ini. Nah, kemudian saya juga menanam mangrove itu sejak tahun 90-an juga Bapak. Kalau di Situbondo karakteristik pantainya terpanjang itu Pak. Jadi 150 km saya berjalan kaki untuk hanya tanam mangrove Bapak. Alhamdulillah masih ada Pak, masih sampai sekarang. Nah, ini kita sudah sebenarnya pemerintah sudah lewat BPDAS Berantas Sampean sudah menerapkan apa yang sebuah program kegiatan lewat Volu Netsing Bapak. Volu Netsing itu mungkin sekitar kira-kira itu singkatan dari Forestry of Other Land Uses. Untuk netsingnya, jadi netsingnya itu kan emisinya Bapak. Jadi volunya itu untuk bagaimana tahun 2030 kita sudah tingkat karbon kita sudah bisa memerangi lebih tinggi daripada emisi Mbak. Dan itu upaya itu sebenarnya sudah kami lakukan. Saya sudah juga melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah karena apa Pak? Kalau di desa biasanya orang yang sudah tua itu, ketika kita berikan ibu, bapak jangan buang sampah di sungai, itu biasanya langsung noleh kon sopo. Nah seperti itu ya. Jadi untuk memutus mata rantai itulah kemudian saya mengambil inisiatif untuk mengadakan pendampingan ke sekolah-sekolah dulu Bapak. Itu pun gratis dulu Bapak. Jadi saya dampingi, kemudian desa pun saya dampingi. Dengan apa? Kemudian ketika kita itu mau menghidupkan atau mengaitkan pentahelik tadi, jadi keterkaitan itu tadi, ketika kita mau mengaitkan itu, saya menawarkan kepada pihak desa untuk ikut bagaimana berperan untuk mengatasi adaptasi mitigasi lingkungan ini. Nah, kenapa saya mengatakan butuh power dari Bapak Dewan semua, dari kepala daerah saya. Agar apa? Bukan cukup itu, bukan cukup saya, bukan cukup penggiat yang lain. Tapi kita butuh power dari atasan. Atasan mengatakan, hei desa, kepala desa, ikut. Kalau di DLH biasanya Dinas Lingkungan Hidup itu ada desa berseri. Kalau ada proklim untuk mengatasi mitigasi itu ya Pak ya. Nah, Adiwiyata untuk sekolahnya. Akan tetapi yang terjadi di lapangan Bapak, kenapa saya butuhkan power dari semua itu lewat regulasi. Ketika mereka diajak, aku oleh opo. Mereka selalu seperti itu, aku oleh opo. Nah, jadi tidak heran sungai yang ada sekarang itu sebagai transport daripada sampah yang endingnya nanti akan ke laut, Mbak. Nah, disitulah kemudian terjadi yang kita sebutkan kerusakan lingkungan. Ngoten, Mbak. Jadi itu yang harus saya sampaikan sebenarnya di sini. Oke, dan sepertinya ini menjadi problem mungkin di semua lini ya. Setiap orang sekarang pada akhirnya menjadi money oriented, maksudnya kalau tidak ada kaitannya langsung dengan mereka atau bicara untung rugi, selalu bicara untung rugi. Padahal kan menjaga lingkungan walaupun untungnya tidak terlihat hari ini, tapi kan untuk anak cucu kita ke depan. Itu. Nah, jadi keberlanjutannya itu yang harus kita jaga. Nah, itu pemahaman yang belum betul-betul dipahami oleh masyarakat dan tadi disampaikan butuh power dari bapak-bapak sekalian melalui mungkin ya regulasi kembali ke regulasi ya Pak Halim ya. Nah, ini gimana nih? Mohon maaf Pak Dewan ya. Kita harus bicara itu Pak. Sebetulnya Mbak Silka meneruskan apa yang disampaikan Pak Tatang. Sekali lagi kami ini sebagai menjalankan tusi kami ya, tugas dan fungsi kami itu diantaranya adalah legislatif. Artinya bahwa di fungsi itu kami juga siap gitu. Hanya memang sekali lagi bahwa kami ini tidak ingin sebuah regulasi itu betul-betul hanya kuat di kertas,
tapi implementasinya itu sulit dijalankan Betul, atau Pak. ompong pelaksanaannya. Nah inilah yang kemudian memang kalau melihat hari ini, realitas hari ini, kita harus akui itu, kita harus sadari bahwa kerusakan lingkungan kita ini sudah zona merah ini. Maka oleh karenanya sebetulnya kalau bicara tentang regulasi, kami ini kan melahirkan peraturan daerah Mbak Silka. Pak Tatang kan begitu ya? Betul, Pak. Nah, unsur paksa dari peraturan daerah itu sebetulnya minim. Maka oleh karenanya saya kira jauh lebih penting bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada masyarakat kita. Ketergantungan kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Abe bahwa kalau misalnya terjadi sesuatu, naudzubillah min dzalik, bencana yang itu terjadi karena banjir misalnya, itu baru kita sadar bagaimana kemudian kita ini nggak bisa lepas atas lingkungan kita. Kita nggak bisa kemudian harus tidak peduli, kemudian juga abai terhadap persoalan lingkungan kita. Nah hari ini kita banyak ditunjukkan. Katakanlah misalnya di Madura, yang dulu sebetulnya langganan banjir itu hanya 2 kabupaten, Mbak. Bangkalan dan Sampang. Tapi hari ini Bangkalan dan Sampang semakin parah, itu bertambah Pamekasan dengan Pamekasan dan Sumeneb. Pamekasan itu mulai ini. Yang dulu di tahun-tahun 2000-an itu nggak ada, apalagi ke bawah itu tahun 1990. Itu hampir tidak ada banjir di Pamekasan. Tapi hari ini mulai muncul itu. Nah ini karena faktor apa, saya kira kita sama-sama juga paham, sama-sama juga tahu, ya pasti karena hulunya, pasti karena kerusakan lingkungannya, beralih fungsinya tanah-tanah yang dulu banyak resapan, yang banyak tumbuh pohon-pohon, sekarang sudah hampir tidak ada. Nah ini yang kemudian akhirnya kontradiktifnya menurut saya Mbak, pada kebutuhan kita manusia itu harus memiliki rumah misalnya. Ini nggak bisa dipungkiri. Nah kemudian juga ketika bicara tentang yang di daerah-daerah Pasuruan, di daerah Batu, itu beralih karena kebutuhan usaha. Hutan akhirnya dialihfungsikan menjadi perkebunan. Yang tentunya di sana tidak mampu sekuat ketika menahan air ya, ketika itu tumbuh pepohonan yang besar. Ini alih fungsi ini karena kebutuhan dia untuk mencari penghidupan. Nah inilah yang kemudian harus menurut saya tidak hanya regulasi menurut saya Pak Tata, tapi mencari sebuah formulasi bagaimana sih jalan keluar tentang penyelesaian ini untuk menjaga kelestarian lingkungan kita ini. Oke lah bahwa tanam pohon itu merupakan satu kewajiban, merupakan satu keharusan kan begitu. Tetapi kalau kemudian misalnya ada formulasi lain, ayo kita sama-sama pikirkan supaya tidak juga akhirnya menghilangkan kebutuhan masyarakat. Ini yang kadang-kadang kenapa sih kontradiktif? Kalau urusan membuang sampah insya Allah ya, menjaga lingkungan dari kebersihan insya Allah. Tapi tanam pohon dengan harus menghabiskan area yang dimana mereka akhirnya harus mencari penghidupan, ini yang kadang-kadang perlu kita pikirkan. Bagaimana kemudian mereka membuat rumah, akhirnya mengalihfungsikan lahan yang dulunya perhutanan atau ladang-ladang yang mungkin ada tanamannya, sekarang kemudian itu berubah. Ini kebutuhan yang kemudian harus kita carikan solusinya bersama. Tidak hanya cukup regulasi penting, Pak Tatang. Regulasi penting Mbak Silka, tetapi saya kira ini yang jauh lebih penting menurut saya. Bagaimana memberikan kesadaran terutama sejak dini. Kalau bahasa tadi memang pelaku perusakan ini memang bukan anak-anak yang masih kecil yang tidak paham apa-apa. Tapi kita-kita yang dewasa yang justru mengerti. Tapi sekali lagi memang menurut saya bahwa ini akan kontradiktif lah dengan kebutuhan yang hari ini. Tadi disampaikan bahwa ya kita sadar, makanya saya tadi apresiasi dengan Pak Tatang dengan kawan-kawan yang menjadi pegiat, menjadi aktivis, yang tentu tidak pernah berpikir bagaimana mendapatkan sesuatu secara langsung begitu ya. Sementara beliau pasti punya tanggung jawab, keluarga, anak, lingkungan kan begitu. Artinya memang
hari ini itu realitas memang Mbak, realitas yang betul-betul harus kita hadapi, tetapi kemudian juga harus kita carikan solusinya. Betul loh. Begitu, Oke, Mbak Silka. oke. Mari kita formulasikan Pak di warung ini, gimana ada ide Pak untuk Betul. kita mencapai Oke. formulasi itu? Jadi kita ada namanya MPTS sebenarnya Bapak. Oke. MPTS itu adalah Multi Purpose Tree Space. Jadi ada 3 jenis pohon yang boleh ditanam di area kehutanan itu, di area hutan itu. Itu cabang, ini salah satu program dari BPDAS Brantas Sampean Bapak. Lewat cabang dinas kehutanan dan KTH, kelompok tani hutan. Karena justru yang kami sasar itu kan para kelompok tani hutan yang memanfaatkan daerah dataran tinggi itu Bapak. Karena risikonya kita kan ke bawah itu, mengalir ke bawah. Jadi itu yang menurut saya harus kita, mohon maaf, bukan diperangi, akan tetapi kita dukung. Jadi kita dukung, jadi ada program namanya Follow Netting tadi yang saya sampaikan tadi, itu dari kehutanan itu. Kemudian ada beberapa program untuk menanam pohon tapi dengan cara MPTS itu Pak, dengan memakai Multi Purpose Tree Space. Jadi ada 3 jenis pohon yang ditanam. Jadi bukan lagi tanaman hortikultur. Kalau dulu kan diubah fungsinya ke tanaman kebun jagung, kebun tebu, kebun dan lain-lain. Nah itu salah Bapak nggih. Jadi buka hutan untuk ditanami hortikultur itu keliru. Jadi makanya sekarang kita merubah semuanya menjadi tanaman yang MPTS tadi, yaitu boleh sawi, boleh pete, boleh alpukat, boleh mangga, asal dia mempunyai perakaran yang kuat, menguatkan. Dengan harapan bisa menyimpan air Bapak. Belum lagi kita yang memang ada di pesisir, lingkungan pesisir, tetap berperang dengan abrasi lewat mangrove sebenarnya. Mungkin seperti itu Mbak, mungkin sementara. Jadi solusinya betul yang dikatakan Bapak tadi, bahwa tanam gini. Tapi saya lebih cenderung tetap Bapak, kepala daerah harus turun ke kepala daerah Bapak. Itu utamanya kepala daerah. Jadi jenengan buat kebijakan, kepala daerah juga harus mengawal. Minimal desanya lah diketuk rungokno. Ngoten lho Bapak nggih. Rungokno, laksanakan. Walaupun tidak 100%, 80%, 25-30% cukup saya kira Bapak nggih. Ya, Begitu Bapak. Ini menarik. Oke. Ya, Jadi Mbak Sinta, siap. menurut saya lalu ketika ada deforestasi seperti ini. Silka. Mbak Silka. Oh Silka. Khawatir saya, khawatir tambah cantik malah Jadi tambah. Sinta. Ya, Khawatir tambah cantik saya jadi Rahwana nanti. ya, oke, everything apapun lah Oh ya. siap. Saya memanggilnya dengan hati itu ya. Oke, yang pertama regulasi itu penting. Yang kedua, saya ingat di zamannya Pak Harto. Siapapun SDM yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menanam pohon, melestarikan hutan, Pak Harto ketika itu memberikan hadiah namanya Kalpataru. Masih ingat ya? Siap Ya, Kalpataru. Oke. Nah, jadi ada kesadaran tumbuh dari masyarakat. Setidak-tidaknya ketika misalkan tadi Pak Tatang menyampaikan, kalau ada orang yang kekeh, yang giat, kemudian ditanya, siapa lu? Katanya kan gitu ya. Nah, maka menurut saya yang pertama ada aturan iya. Yang kedua implikasi dari aturan itu ketika ada orang yang betul-betul kekeh, siapapun dia, dari manapun dia, ketika melestarikan hutan dengan baik dan benar, maka pantaslah negara memberikan reward. Dan itu sebetulnya sudah dilakukan di zaman Pak Harto, saya nggak tahu hari ini. Nah yang ketiga, punishment-nya juga jalan gitu ya. Karena di Indonesia itu jual apapun laku soalnya. Di pesisir-pesisir itu batunya dijual, pasirnya dijual laku. Maka jadilah abrasi tadi itu. Untungnya ada tanaman yang memang cocok dengan pantai yang kita sebut dengan pohon bakau itu Pak ya, pohon bakau. Nah, cuma yang paling penting menurut saya kesadaran itu tumbuh. Jangan hanya kemudian teriak lalu menyalahkan pemerintah ketika ada banjir dan ada longsor.
Mbak Silta, betul ya. Saya khawatir menyebutnya Sinta lagi nih. Bumi itu kalau lukanya sedikit, maka bumi itu bisa menyembuhkan lukanya sendiri yang sedikit itu. Tetapi kalau luka bumi itu terlalu parah, seperti hari ini, bumi sudah tidak kuat lagi, maka lahirlah longsor, maka lahirlah banjir. Oleh karena itu, dalam konteks mengembalikan bumi sebagai tanah air kita yang memberikan keselamatan, maka siapapun tadi itu bersama-sama mengalokasikan waktunya supaya kita care terhadap alam. Karena alam dimanapun itu hidup dengan keteraturan. Maka kalau ada yang nggak teratur seperti halnya gugusan Bima Sakti, nah, lahirlah benturan-benturan itu, lahirlah banjir, longsor dan seterusnya. Itulah sebabnya menjadi penting siapapun itu. Tetapi tadi saya sampaikan ada reward yang jelas, ada punishment yang jelas supaya masyarakat kembali. Saya jadi ingat ini yang disampaikan oleh Pak Salim Said. Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Indonesia kemudian tidak berkembang? Jangankan aturan, Tuhan saja nggak ditakuti. Itu kata Salim Said. Betul ya? Maka jadilah seperti ini. Tetapi lebih dari itu kami yakin, saya Mas Salim, Pak Tatang ini masih punya harapan besar bahwa Indonesia itu akan menjadi lebih baik dari hari ini. Dan tahun 2045 maka Indonesia akan menemukan menemukan hutannya yang hijau kembali seperti yang sudah diterobos oleh para punggawa penjara hutan itu ya. Itu Mbak Silda. Gitu ya Pak. Oke, siap. Tapi emang untuk menumbuhkan pohon sampai tinggi besar itu butuh berapa tahun Pak Tatang? Kalau dari dataran tinggi, Mbak, dataran tinggi itu butuh kurang lebih 20 tahun, Mbak. 20 tahun. Jadi seumuran pohon kelapa lah istilahnya. Okay. Untuk mangrove pun seperti itu. Bahkan mangrove itu lebih lama lagi, Mbak. Lebih lama lagi. Iya, lebih lama lagi untuk menuju tinggi, dikatakan tinggi itu sangat lama. Saya menanamnya tahun 2009 ada. Dari 2009 itu pun sudah tingginya kurang lebih 10 sampai 11 meter. Ada yang saya tanam 2012, bahkan kalau tergantung pada kontur tanahnya Bapak, keadaan tanahnya. Jadi ada yang sudah 15 meter bahkan. Itu yang pesisir. Untuk yang di dataran tinggi, kita biasanya tetap berhadapan dengan masyarakat yang kurang sadar. Terkadang langsung ditebas, Mbak. Nah, itulah kemudian saya mengoperasikan drone saya itu tadi. Jadi kalau sudah drone dioperasikan itu sudah hancur-hancuran itu sudah. Itu sudah rawi-rawi rantas malang-malang tuntas sudah kita hajar sudah. Dan kita memilih memilih varietasnya juga memilih yang agak ekstrim sedikit, Mbak. Jadi kalau jenengan tahu kelampis, Bapak. Kelampis itu pohon ya? Berduri. Biasanya kadang ada langai kata bahasa Maduranya langai yang berduri, Bapak. Nah, itu kita sudah hancur-hancuran, sudah pakai drone, kita tebar dulu tahun 90-an. Jadilah pernah ada di bukit, di satu bukit di satu kecamatan di Asem Bagus sana. Itu satu bukit itu kelampis semua itu, Pak. Akan tetapi ternyata selain daripada marah saya itu waktu itu, ternyata ada efek ekonomis di situ, Pak. Jadi bijinya itu malah dimanfaatkan dan harganya mahal ternyata sekarang, Pak. Kelampis itu ya? Kelampis itu. Jadi mempunyai nilai ekonomis secara tidak langsung di belakang harinya. Jadi kita baru sadar loh, kok malah menguntungkan. Ya amin saya bilang gitu. Nah ini tadi kalau tadi Pak Tatang bilang membutuhkan waktu kisaran 20 tahun, artinya kita harus mulai dari sekarang kalau mau 2045. 2045. Indonesia emas 2045 gitu. Harus dari sekarang. Formulasi itu ya harus dari sekarang juga gitu ya. Nah tapi Bapak-bapak ngapunten. Tadi saya cukup tertarik dengan Pak Tatang sempat menyebutkan soal hutan dibabat kemudian berganti dengan tanaman perkebunan tadi ya, jagung dan lain sebagainya, dan itu sebetulnya salah. Maksudnya kurang tepat untuk tanamannya. Oh, yang alih fungsi tadi. Alih fungsi. Ya. Nah, kemudian
otomatis sedangkan ini juga termasuk kebijakan nasional ya, terkait dengan kemudian mengalih fungsi lahan-lahan hutan menjadi tanaman perkebunan dan lain sebagainya, dan kemudian tidak tepat dan beberapa di antaranya pun juga kemudian tidak optimal dan tidak berjalan. Nah, artinya kan ini juga ada kegagalan dalam perumusan kebijakan yang tidak evidence based ya Pak, evidence based policy gitu. Nah, otomatis kembali lagi kontradiktif lagi dan mungkin gimana Bapak-bapak anggota dewan mengakui juga hal itu kah, bahwa memang terkadang hal itu terjadi begitu? Ya, jadi memang Mbak Silka, artinya bahwa ada formula yang sebetulnya baru keluar ya, bagaimana peran dari kepala daerah. Jadi saya kira bahwa kepala daerah ini harus menjadi motor untuk menjadi percontohan, penggerak percontohan yang menyadarkan masyarakat kalau kami juga bisa. Tapi terkadang kami ini kan sekupnya tidak sebagai penguasa di satu daerah ya. Karena misalnya kami berdua ini dapil Madura, ada 4 kabupaten Mbak Silka. Maka kami ini tidak menjadi orang tua di satu kabupaten itu, beda dengan kepala daerah. Seperti yang dicontohkan Pak Tatang. Jadi tentu ini masukan dan bekal buat kami Pak Tatang. Kami berkomunikasi, apalagi Bupati Sumeneb itu ini saudaranya beliau gitu. Artinya anytime anyway beliau bisa kemudian berkomunikasi langsung untuk menggerakkan. Nah, begitu juga dengan bupati di 3 kabupaten yang lain. Ini juga akan kami sampaikan bahwa mereka ini harus aktif sekarang, turun ke masyarakat, memberikan contoh kepada masyarakat bagaimana kemudian menjaga lingkungan kita ini seperti apa. Kalaupun misalnya itu Pak Tatang berbenturan dengan aktivitas yang menghasilkan profit buat mereka, ini juga harus dicarikan jalan keluarnya. Tidak bisa lantas itu ditabrak Mbak Sika, karena kalau ditabrak pasti mereka akan mencari jalan, malah kerusakannya jauh lebih dahsyat nantinya. Nah, inilah yang menurut saya yang harus dilakukan hari ini. Saya kira regulasi perlu untuk dibuat tidak hanya pada satu sektor. Misalnya yang harus ada keterlibatan itu Kementerian Lingkungan Hidup misalnya, atau di kami itu Dinas Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Kehutanan, kemudian juga Dinas PUSDA tentunya sebagai pengampu. Nah, ini juga Dinas Pendidikan misalnya, ini juga harus dikolaborasikan, karena kesadaran ini juga harus diberikan tidak hanya pada ruang-ruang masyarakat dewasa, tapi bagaimana sejak dini ini harus diperkenalkan, harus dilihatkan, harus diberikan edukasi sejak dini. Nah, implementasinya baru kemudian para stakeholder itu, terutama para kepala daerah. Karena kepala daerah ini Mbak, secara hukum adalah kepala pemerintahan. Tetapi secara local wisdom, kearifan lokal itu kepala daerah sebagai orang tua Mbak. Jadi kecenderungan sebagai orang tua ya bagaimana orang tua pengayom, pengasuh, pendidik, penyayang, dan lain-lain yang baik-baik begitu. Nah, oleh karenanya ketika mereka ini turun, insya Allah akan diikuti dengan gampang, dengan mudah, dengan legowo, dengan kesadaran hati masyarakat. Ini formulasi yang menurut saya baik untuk kemudian harus kita kampanyekan. Peran kepala daerah ini yang paling penting. Ya. Begitu Mbak Silka. Betul, betul. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Halim juga ya, terkait dengan memang kepala-kepala daerah ini punya peranan yang sangat sentral begitu, yang bisa menggerakkan masyarakatnya mungkin melalui dengan reward and punishment tadi ya. Tapi kalau sejauh ini Pak, contoh mungkin di Madura saja atau tadi ini ya saudaranya ya Pak. Ya. Nah, ini adakah contoh Pak yang sudah diterapkan reward and punishment sehingga masyarakatnya pun juga kemudian ini mengikuti gitu? Ya, sejauh ini dalam case Kabupaten Sumeneb ada. Okay. Jadi misalkan di Sumeneb itu wilayahnya 70% lautan. Ya. Di Sumeneb. Hanya 30% daratan. Nah, lautan secara de facto hari ini itu kan setiap tahun berdasarkan data abrasi itu terutama di Kabupaten Sumeneb setiap tahun itu 50 cm Pak. Yes. Nah, oleh karena itu di Kabupaten Sumeneb memberlakukan masyarakat pesisir yang berhasil
menghidupkan bakau-bakau itu sebagai penangkal abrasi diberikan reward. Karena masyarakat kita nggak sama. Ada tadi pagi yang nanam, sorenya sudah dicabut itu Pak. Karena dianggap menghalangi apa saya nggak tahu itulah. Terjadi juga di situ Bondo ya. Tetapi Mbak Silta, kategorisasi penduduk di Indonesia itu ada 3 cuma. Yang pertama itu penguasa, yang kedua itu pengusaha, yang ketiga bukan keduanya. Nah, saya khawatir nih kalau penguasa dengan pengusaha kemudian berlomba-lomba untuk tidak melestarikan alam, tidak melestarikan hutan, habis kita punya barang itu. Nah, itulah sebabnya saya sependapat dengan Pak Halim, dengan Pak Tatang tadi, semua sektor dengan menerapkan kekuatannya masing-masing. Karena nggak bisa kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak bisa. Hanya mengandalkan masyarakat, nggak bisa. Jadi perlu kerjasama dari para pihak supaya minimal kiamat tidak datang lebih cepat lah gitu ya. Kalau kita sepakat bahwa alam itu hidup karena teratur tadi itu. Oleh karena itu siapapun terutama kepala daerah, yang paling penting ada fatwa nih dari ulama bahwa merusak hutan itu adalah haram hukumnya gitu ya. Nah, jadi umaroknya jalan, ulamanya jalan, masyarakat juga jalan insya Allah. Jadi jangan hanya urusan yang berfatwa yang lain-lain, jangan hanya berfatwa bahwa babi haram itu clear, tetapi menjarah hutan itu juga Haram, perbuatan yang haram, terancam. Sanksi Dalilnya sosial. ada gitu ya. Nah, ya betul. Pak, kalau tadi ada 3 kategori penguasa, pengusaha, dan bukan keduanya. Iya. Kira-kira kalau anggota legislatif ini masuk di bagian yang mana Pak? Masuk kategori yang mana Kalau Pak? merujuknya Tidak kepada jawaban undang-undang, merujuknya kepada penyelenggara negara, masuk ke penguasa. Penguasa ya Pak ya. Iya. Tapi kan wakil rakyat Pak. Iya, iya. Jadi wakil rakyat yang diberi mandat kuasa oleh rakyatnya itu ya. Oke. Berarti saya bukan keduanya dong. Oke. Bukan keduanya. Dan ketiganya harus Komisi Sumber Daya Air adalah orang yang kemudian memang memiliki kepedulian terhadap air ya. Dan itu bagian daripada lingkungan kita. Maka saya kira bagian dari penguasa juga. Oh, Karena memberikan masukan kepada gubernur, kepada pemerintah daerah agar supaya mengeluarkan policy yang sesuai dengan realitas lingkungan yang baik. Ada upaya nampaknya saya harus diseret ke sini. oke. nih, Pak. Berarti yang rakyat cuman saya aja di sini. Di warung ini. Oke, Wah. baik. Luar biasa pembahasan kita terkait dengan memang pentingnya menanam pohon tadi ya. Kita kembali ke tema. Dan itu yang sudah harus diajarkan ke anak-anak kita sedini mungkin. Tadi juga upaya-upaya sudah dilakukan melalui sekolah-sekolah. Kemudian juga berbagai program. Podcast PUSDA ini kan sudah beberapa episode ya Bapak-Bapak. Dan setiap narasumber yang hadir itu selalu saya mendengar banyak program baru yang saya dengar. Tadi yang Bapak sampaikan penanaman 3 jenis pohon. Kemudian sebelumnya juga ada pertanian apa gitu istilahnya, dan lain-lain lagi. Dan itu banyak sekali Pak, tapi seakan-akan kemudian apa ya, itu tidak hanya sendiri-sendiri pada akhirnya. Nah ini kan butuh kolaborasi itu betul, kembali lagi ke situ. Nah bagaimana ya, mungkin Bapak berdua anggota Dewan punya ide untuk supaya ini nggak satu-satu programnya bisa terintegrasi, kemudian program yang baik itu bisa terlaksana ke semua wilayah yang sesuai dengan konturnya atau karakteristiknya gitu. Ya, Monggo. Mbak Silka, jadi kembali sebetulnya saya ingin menyampaikan di apa istilahnya Sahabat sahabat Banyu. telusur Banyu, dimanapun Anda berada. Jadi kami juga akan siap karena kami ini kan dari semua unsur ya. Di DPRD Provinsi itu kan ada 120 orang anggota yang kemudian memang mereka ini berhimpun di masing-masing komisi sesuai dengan penugasannya. Tetapi bicara tentang bagaimana menjaga lingkungan, di dalamnya variabelnya itu adalah bagaimana menanam pohon di antaranya, maka saya kira ini harus ada penyelesaian secara komprehensif. Regulasi wajib untuk juga dibuat Mbak.
Mbak Sika. Apalagi memang ini kebutuhan zaman. Bahwa tidak bisa soal lingkungan, soal penanaman pohon ini hanya diampu oleh Dinas Kehutanan misalnya. Sudah nggak bisa lagi ini. Begitu. Menyelesaikan soal air itu dengan PU sumber daya air seperti kita ini. Itu tidak bisa lagi. Kemudian juga bagaimana tentang menjaga lingkungan, itu juga Dinas Lingkungan Hidup misalnya. Itu sudah tidak bisa lagi. Tapi ini membutuhkan kolaborasi. Memberikan edukasi mungkin itu tugasnya Dinas Pendidikan. Padahal dari semua dinas itu juga memiliki kewajiban untuk melakukan hal yang sama. Terkait edukasi dan memberikan informasi. Memberikan sosialisasi lagi. Maka oleh karenanya kami juga sangat siap untuk menyampaikan ini kepada fraksi-fraksi kami ya. Yang fraksi kami memberikan penugasan kepada anggotanya di masing-masing komisi. Bahwa penting ini dalam rangka bagaimana harus ambil peran, ambil bagian. Tidak boleh lagi kita harus menunggu. Kalau kita menunggu berarti kita akan menunggu sesuatu hal yang berbahaya buat diri kita. Akan kembali kepada diri kita ini Mbak. Maka terus terang ini tidak akan dianggap bahwa tidak ada manfaatnya. Episode-episode apa yang kemudian dilakukan oleh PUSDA melalui podcast, melalui gerakan dalam rangka misalnya. Karena begini, bahwa ketika kita ini tidak melakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah kuratif, maka cost-nya dalam rangka untuk melakukan perbaikan itu jauh, revitalisasi itu jauh lebih mahal. Ini yang perlu juga harus disampaikan kepada masyarakat, kepada kita lah khususnya di fraksi kami yang akan bagaimana merumuskan ini dan tentunya bersama-sama dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ini tidak boleh lagi ada kata menunggu, tapi kita harus ambil bagian, ambil peran untuk bagaimana kita harus melakukan aksi menjaga, melestarikan, merawat lingkungan kita, Mbak Silka. Siap. Ada tambahan Pak, monggo. Jadi begini, kalau atap kita itu bocor, lalu rumah kita Filosofis sekali ya iya. Pak Bro ini. Sangat. Kalau atap kita bocor, lalu rumah kita basah. Pertanyaannya, supaya tidak basah, apakah kita memperbaiki yang bocor, ataukah hanya kita berdoa supaya nggak hujan? Nah, jadi menurut saya treatment yang bijak itu, ayo kita perbaiki yang bocor. Jadi kalau misalkan ada banjir, hutannya akan rusak, kita jangan berdoa nggak hujan gitu ya. Tetapi ini tadi kita perbaiki bersama. Kemudian yang kedua, sekali lagi meneruskan apa yang disampaikan oleh Mas Halim tadi itu, semuanya lah, semua. Saya jadi ingat dulu untuk mencapai kemerdekaan sebelum tahun 45, nawaitunya kan sama, supaya Indonesia merdeka. Bahwa pada saat itu kita belum punya senjata, nyatanya dengan bambu runcing bisa gitu ya. Nah, hari ini semua kita miliki. Bahkan kalau kita buka buku Arab Saudi yang tandus, nanam pohon tuh di sana sekarang itu di Belani. Sebagian dataran Cina yang dingin, diambilin tanah baru dan ditanami pohon. Nah, kita gitu loh, yang tidak seperti Arab Saudi, tidak seperti Cina, tinggal nanam aja. Makan kata Kuspas itu, tongkat saja, Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. tanaman, gitu loh. Nah, inilah, jadi kita itu jangan melawan akal sehat, supaya kita tidak tersesat. Nah, jadi saya kira Mbak Silta pernah baca teori kata rebus ya? Seperti apa itu? Nah, Pak? jadi kata rebus itu, jadi teori ini dimulai dari seorang pencari kata. Oke. Ketika kata itu didapat, ditaruh di dalam kantong di belakang. Apa kata-kata? Oh, kalau cuma segini nih gua aman nih gitu ya. Satu. Yang kedua, ketika pulang pencari kata ini ke rumah, lalu kata diambil, ditaruh di dalam panci berisi air. Apa kata-kata? Air memang tempat saya bisa hidup. Dua, tetapi ketika kata yang berada di dalam panci yang berisi air itu dipanaskan di atas kompor, apa kata-kata? Enggak,
orang ini pinter, saya yang bodoh. Nah, Indonesia mungkin hari ini merasa aman gitu ya. Tetapi ketika pembusukan alam terus-menerus berlangsung, situ Bondo banjir, semuanya banjir, tenggelamlah kita, baru teriak-teriak. Kan nggak begitu cara menyelesaikan krisis ini di Republik ini. Nah, itulah sebabnya kalau misalkan ini menjadi skala prioritas, maka seluruh stakeholder mengarahnya ke situ. Sumber daya air ke situ. Kemudian dinas-dinas yang lain berkontribusi untuk memperbaiki kerusakan alam dan ekosistem ini. Supaya perlahan-lahan Indonesia ini seperti kata Rhoma Irama dalam sebuah lagu yang sudah diciptakan lama itu Pak, bahwa hijau merimbuni daratannya dan itulah Indonesia. Maka kalau Indonesia tidak hijau, dia melawan takdirnya. Saya kira itu Mbak Silta. Baik, Pak Brori, luar biasa. Tadi saya sepakat dengan semua analogi filosofi yang diberikan itu ya, luar biasa. Dan tadi kalau dikatakan kalau memang ini skala prioritas, semua harus bertindak dari segala sektor. Otomatis ini menjadi skala prioritas bersama. Pak, di Komisi D kapan terakhir atau sudah berapa kali dalam periode ini 1 tahun belakang rapat bersama dengan semua stakeholder terkait dengan lingkungan hidup dan sumber daya air, membahas bahwa ini menjadi prioritas kita bersama dengan berbagai program mereka yang mungkin mereka sampaikan dalam RDP. Ya, Mbak Silka, jadi kita ini beberapa kali sudah mengalami satu peristiwa ya. Oke. Pertama, kita tahu bahwa di awal-awal tahun 2025 ketika longsor di daerah perjalanan Mojokerto ke Pacet, yang itu juga akhirnya ada korban yang sampai meninggal dunia. Nah, rupanya setelah kita akhirnya turun ke sana bersama dengan PUSDA dan Bina Marga, kemudian juga dibarengi dengan Dinas Kehutanan, itu kita menemukan ternyata di sana itu di atas perbukitannya, di bawah jalan yang biasanya dari Mojokerto ke Pacet itu, ternyata ada satu irigasi air yang di sana ternyata itu ada kebocoran. Sehingga akhirnya air yang mestinya teraliri terus turun dengan sebagaimana mestinya melalui jalurnya, itu turun akhirnya masuk ke tanah. Nah, tanah yang kemudian sebetulnya sudah beralih fungsi karena penebangan liar, itulah yang akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bagaimana kemudian terjadinya longsor itu, penyebab longsor itu. Jadi karena sekali lagi bahwa ya faktor manusia. Yang kedua, kita mengalami peristiwa di Ponorogo, terjadi banjir. Ini akhirnya membuat kita melakukan rapat-rapat, tetapi kemudian Mbak Silka terus terang saja bahwa kita tidak bersama dengan semua stakeholder. Kita tidak, karena apalagi kami ini kadang-kadang Mbak Silka bahwa kami ini kan dibatasi secara regulasi, itu tidak bisa menjangkau di luar mitra kami. Oh iya. Begitu kan? Nah, oleh karenanya maka kalau kemudian hari ini kita harus secara bersama, itu yang harus kita lakukan ke depan ini. Melibatkan semua sektor stakeholder yang berhubungan, itu harus kita lakukan. Nah, tapi kalau dengan PUSDA dan Bina Marga dan kemudian lingkungan hidup, itu juga bagian dari mitra kami sering melakukan itu. Bagaimana cara menjaga lingkungan, tapi dalam rangka keseluruhan melibatkan dinas pendidikan misalnya, melibatkan dinas kehutanan misalnya, maka itu kami harus lakukan melalui fraksi. Karena fraksi inilah yang menugaskan kami dan fraksi ini yang nanti harus ya berkolaborasi dengan fraksi yang lain yang ada di Indrapura. Harus fraksi yang membuat formulasi ini. Baru kemudian kita yang mengeksekusi, begitu. Dibawa ke balik nggak sih Pak? Balik ya, kalau kemudian itu Bapemperda ya, kalau di provinsi Bapemperda namanya. Nah, di Bapemperda itulah merumuskan karena itu keterwakilan seluruh fraksi. Nah, betul
tepatnya memang ketika memang mau mendorong regulasi, maka Bapemperda tempatnya atau balik ketika DPR RI tempatnya. Disitulah baru dirumuskan. Tapi kalau hanya sekedar belum melakukan sebuah regulasi, tentunya tidak perlu Bapemperda. Kalau misalnya mau untuk regulasi, baru Bapemperda itu kita tempuh begitu ya. Tapi kalau tidak, ini harus ada formulasi semacam kajian bersama, analisa bersama, diskusi bersama, sehingga akhirnya merumuskan aksi-aksi misalnya yang harus dilakukan. Begitu Mbak Silka. Oke, siap, luar biasa. Pak Tatang, ada lagi rekomendasi yang mau disampaikan Pak terkait untuk menambahkan supaya kita mendapatkan formulasi? Hanya menambahkan untuk mendapatkan formula yang tepat ini. Jadi disebut tadi oleh Bapak anggota Dewan bahwa semuanya terkait dari dinas. Contoh nih Pak G, dinas PUPP, PUPR, DLH, BPBD, kemudian dinas apapun itu yang terkait SDA. Nah, itu bagaikan kalau kita analogiskan itu adalah sebagai mutiara Bapak G. Siapakah yang akan merangkai Bapak? Anggaplah merangkai itu juga talinya itu adalah regulasi misalnya. Terus kemudian yang mau bertugas untuk merangkainya. Karena yang terjadi di lapangan terkadang jika sudah ada urusan konservasi air, oh itu milik sumber daya air. Kalau sudah menyangkut kehutanan, oh itu milik dinas kehutanan. Kalau sudah sampai pada irigasi, air itu sampai diirigasi, itu milik dinas pertanian dan pengairan. Kemudian ketika sudah jadi banjir, prepor. Padahal kita harus saling mendukung dalam hal ini. Jika kemudian seperti itu terjadi Bapak, PUPP kemudian membangun plesterisasi atau pavingisasi atau diaspal tanpa melihat standarisasi bagaimana tanah resapan atau biopori itu berlaku, itu kan menyumbang debit malah nanti. Hingga akhirnya debit itu larinya ke sungai dan jadi nyata semuanya. Banjir akan terjadi. Apalagi kami di Situbondo diterjang oleh gelombang tinggi. Jadi yang dari ketinggian kita air sungai yang debitnya tinggi ditambah dengan air laut yang tinggi, akhirnya di tengah kelelep kita Pak. Nah, jadi siapa yang merangkai itu yang harus kita pikirkan. Nyun pangapunten, Mbak, itu yang mungkin saya tambahkan, Mbak. Ya, siap. Nah, betul juga sebenarnya ini nyambung tadi ya Pak. Gimana pada akhirnya bisa mensinergikan semuanya gitu. Monggo siapa ini yang mau jawab paling Pak Brori? Kalau kita baca sejarah, Belanda itu memang penjajah gitu ya. Tetapi lihatlah di pinggir-pinggir jalan hasil karya Belanda gitu ya. Pohon asam di mana-mana. Bayangkan kalau dulu Belanda nggak nanam itu. Bahwa penjajah itu negatif, yes. Tetapi ada sisi-sisi positif. Kita ini kan nggak jelas ini. Penjajah juga bukan gitu ya. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Jadi nggak bisa sekali lagi kalau urusan pembangunan dan mengembalikan ekosistem ini hanya parsial. Nggak bisa. Semuanya harus terlibat. Dan kita melatih sejak usia dini, memelihara alam, memelihara lingkungan itu ditanamkan dari awal. Masih bisa kok, masih bisa. Cuma karena kita memang kan nggak terbiasa, tidak terlatih dari kecil. Tahun 2006 ketika ada gempa di Kobe di Jepang, maka korban bencana itu antri. Di Indonesia bantuan bencana dicuri gitu loh. Ini kan soal frame. Nah, sekali lagi ayo kita didik bersama-sama generasi muda, siapapun lah pengambil kebijakan ini, bahwa alam itu harga mati untuk dipelihara kelestariannya. Masa kita kalah sama orang hutan ya? Yang menjaga ekosistemnya gitu ya. Saya kira itu Pak Silta. Karena lelaki seperti kita ini sebetulnya tidak banyak bercerita kan. Siap. Oke, luar biasa. Sampai nggak bisa ngomong Mbak Silka. Betul, sampai nggak bisa ngomong karena sebetulnya tadi belum kejawab Pak
sejujurnya ya tadi. Iya. Jadi bagaimana kemudian bisa menyatukan semuanya supaya tidak parsial, nggak Nah, sendiri-sendiri. Oke, untuk tingkat gubernur, Ya, tingkat forumnya di mana provinsi, nih, ya. gitu? Untuk tingkat provinsi, kita kan punya gubernur. Gubernur itu adalah simbol pemersatu. Panggillah dinas-dinas itu. Oke. Ini loh yang mau kita bangun sekarang. Maka seluruh muara di dinas itu yang menurut Pak Tatang supaya tidak saling lempar itu, gubernur panggil mereka bahwa alam ini adalah agenda mendesak bangsa untuk Oke. diselamatkan. Itu poinnya di situ. Oke, jadi memang pemerintah daerah tadi ya Yes. yang Ya, memang harus. perannya sentral Harus. sebagai eksekutor juga mereka Ya, harus lakukan ya. itu. Pak, monggo ini keburu dingin ini nanti Ya. kalau tidak Ya. Saya diicip-icip. minum juga ya. Monggo. Oke, luar biasa perbincangan kita ini terkait dengan menanam pohon untuk anak cucu kita di masa depan. Pak, tadi kan juga menggerakkan program untuk menanam 3 jenis pohon. Tapi sebetulnya pohon jenis apakah yang dia punya daya serap air untuk cadangan air itu yang besar? Oh iya, Yang ideal. ada beberapa varietas Mbak dan banyak sekali sebenarnya. Akan tetapi kita kan juga harus memperhatikan tentang kebutuhan masyarakat. Jadi upaya pemerintah dalam hal ini itu sudah sangat luar biasa Bapak. Jadi multi purpose tree space ini juga adalah memikirkan keberlanjutan daripada masyarakat tersebut. Jadi ada nilai ekonomis di situ. Kenapa beberapa varietas yang dimaksud ini mengandung nilai ekonomis seperti satu tanaman petai, Pak. Penting. Nah, petai. Oke. Jadi petai ini sangat familiar dan cocok secara klimatologi di dataran itu cocok, Mbak. Jadi itu petai. Kalau disesuaikan lagi oleh kultur daerah ada. Jadi ke Bondowoso Situbondo itu biasanya pohon mangga, Mbak. Pohon mangga, pohon alpukat. Nah, itu dia memiliki karakteristik tanaman keras sebenarnya, akan tetapi berbuah. Artinya masyarakat di sini pengelola hutan itu tidak dirugikan dalam hal ini. Mereka sambil lalu menanam juga mereka memetik hasil. Itu harapan pemerintah sebenarnya, Mbak. Demikian, Mbak. Oke. Ada nggak sih Pak yang mungkin Pak Tatang tahu ya dari pemerintah sendiri, dari dinas terkait misalnya edukasi soal ini varietas-varietas tadi yang supaya masyarakat luas tuh bisa tahu Oh, ketika iya. misalnya kira-kira saya nanam apa ya Iya, di lahan saya iya. gitu. Ada, Mbak. Oh, oke. Jadi Volu Netsing 2030 adalah salah satu tujuan dari Dinas Kehutanan sebenarnya. Bekerja sama dengan BPDAS Berantas Sampean. Itu lewat KTH, kelompok tani hutannya, mereka berperan aktif, Mbak. Lewat berperan aktif, seperti kalau di rumah contohnya, karena di Situbondo itu adalah Wilker cabang Dinas Kehutanan wilayah Banyuwangi, dari petugas Wilker itu, para PKPK-nya, penyuluh kehutanannya itu bergerak untuk membentuk KTH namanya, Pak. Kelompok Tani Hutan. Dan dari situlah kemudian program tersebut, kegiatan tersebut dilaksanakan. Seperti yang terdekat barusan ini, beberapa hari yang lalu, saya juga hadir di situ. Jadi mereka mengupayakan bagaimana pupuk itu berubah jadi dari pupuk kimia menjadi pupuk organik, Pak. Jadi BPDAS Berantas Sampean itu bekerja sama dengan cabang Dinas Kehutanan, kemudian bergerak untuk melatih KTH membentuk atau membuat pupuk organik, Mbak. Dan disitulah kemudian informasi-informasi tersebut tersampaikan bahwa ini varietas yang familiar untuk ditanam dan menguntungkan. Dari situ karena ada pihak desa, Bapak Dewan, dari secara tidak langsung informasi tersebut mengalir ke desa dan ke masyarakat yang lain. Jadi dampak positif, dampak sosial dan dampak ekonominya dapat mereka. Dari satu saja program dari cabang dari gubernur sebenarnya lewat BPDAS dan cabang Dinas Kehutanan. Lewat pertanian juga diperkenalkanlah varietas-varietas mangga yang baru di Situbondo Bondowoso. Diperkenalkan. Jadi edukasi mereka jalan. Dari Dinas Lingkungan Hidup saja mereka sudah jalan sebenarnya lewat lomba-lomba desa berseri, program kampung iklim, kemudian adiwiyata, semuanya sebenarnya berjalan. Akan tetapi kembali
ketika kita mengajak mereka, pertanyaan kita dapat apa, itu yang membuat saya sebenarnya nyun pangapunten sedikit geram, Mbak. Nah, berubah nih suara saya nih, sedikit geram. Makanya saya juga butuh sebenarnya dari bapak-bapak dewan untuk merumuskan hingga dialirkan kepada kepala daerah kami untuk meluon, meluon. Nah, karena apa? Betul yang disampaikan Mbak Abrori bahwa kalau dulu alam bisa merevitalisasi diri dengan mudah. Bisa mereka. Akan tetapi karena tingkat kerusakannya sekarang parah, Pak. Jadi ada peran serta manusia. Dan siapa manusia yang dimaksud? Kita. Kita semua. Jadi ada penguasa, ada pengusaha, dan ada orang yang bukan di keduanya. Mau ditarik lagi kita nih, Lora. Bukan Pak Tatang, bukan ketuanya itu ya masyarakat. Siap. Oke, Pak Tatang tadi beberapa varietas yang kemudian mungkin bisa ini ya ditanam oleh masyarakat yang mudah diketahui, tapi juga tadi ada problem bahwa orang selalu bicara untung rugi tadi. Apakah karakteristik itu juga terjadi di dapil jenengan Pak di Madura? Nah, ini kan soal mindset. Ya. Ada lagu dangdut. Betul kan ya? Ya. Daripada memelihara kambing, mending beli satenya. Potong kompas. Mending tuku sate. Oh iya. Oh ya, itu. mending tuku Iya. sate Itu, gitu kan? daripada tuku wedhuse, ngoten. Oh iya Nah, betul. jadi menanam pohon, merawat alam, menanam tumbuhan itu butuh kerja-kerja keras yang hasilnya tidak bisa dinikmati 1 atau 2 bulan. Ini kan soal mindset. Sama juga anak-anak Gen Z nih sekarang ini. Jadi berusaha sekarang, langsung untung sekarang. Gak bisa. Menanam itu dari perspektif saya adalah berinvestasi jangka panjang. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada siapapun. Yang penting tidak salah menanam gitu ya. Jangan sampai tanam kacang tumbuh kacang, ini kan bahaya gitu ya. Nah, oleh karena itu Mbak Silta, mindset di era digital ini yang menurut saya juga perlu mendapatkan reedukasi bahwa betapa pentingnya memelihara alam. Ini tadi kalimat dari Mas Tatang, aku nih ngene ki endo opo kan kira-kira itu. Loh, dia nggak sadar bahwa ketika semuanya menjadi terlambat, jatuhnya lebih mahal. Lebih mahal untuk melakukan revitalisasi. Maka sekali lagi, tidak saja mengintegrasikan instansi, tetapi mengintegritaskan pemikiran para pihak, gitu loh. Nah, dan perlahan-lahan kan sudah mulai tumbuh. Misalkan saya tadi lihat pameran tuh Basilta. Jadi batiknya sudah batik, Eco-print. nah Eko kan sudah batiknya. Jadi ternyata selain untuk menahan dari longsor, ternyata tumbuhan itu bisa untuk batik juga. Tadi saya lihat hasilnya. Ini kan perlu inovasi, perlu inisiasi juga dari para pihak supaya ternyata semuanya dari alam. Enggak ada yang enggak dari alam. Nah, kalau alamnya rusak, apa nanti yang bisa kita ambil? Enggak ada. Kita hanya menyesal. Indonesia itu punya segalanya. Singapura itu tidak punya gunung, kita punya gunung. Selandia Baru, dia punya air, tapi tidak punya gunung, kita punya. Nah, oleh karena itu menurut saya, ayolah bangkitkan kesadaran bersama gitu ya. Yang penting kan tujuannya jelas untuk menyelamatkan bumi. Setiap tanggal 23 April kalau nggak salah ya, Hari Bumi itu ya. Kita peringati itu. Jelas, jadi kalau kita bersama-sama muaranya ke situ insya Allah. Kiamat akan lebih lama lagi gitu ya. Siap. Ya betul sekali tadi persamaan perspektif ini ya, kesadaran kolektif yang harus kita bangun di semua sektor begitu ya. Semua unsur pentahelix tadi semua harus terlibat. Begitupun dengan media, kami juga hadir bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa ayo kita sama-sama jaga lingkungan, bahwa hal-hal yang terkait dengan kesenangan instan, kemudian
ini ya Pak, mungkin mindset bahwa oh saya harus punya legacy tersendiri, jadi pada akhirnya terkadang banyak program yang tumpang tindih atau kebijakan tumpang tindih begitu ya, yang pada akhirnya ya tidak terlaksana optimal pada akhirnya ke semuanya. Oke, tadi terkait dengan berbagai varietas yang bisa ditanam, kemudian juga beberapa hal yang juga sudah disampaikan kepada para anggota dewan kita ya Pak Tatang. Apa yang kemudian nanti bisa didiskusikan lebih jauh terkait dengan berbagai hal yang ada. Tapi Pak, ke depan ada nggak rencana? Oke, tadi Pak Abrori sampaikan kalau misalnya ini mau teratasi dengan baik, semua lintas sektor ini ya melalui gubernur harus kumpulkan, entah mungkin membuat pergub atau apalah lain sebagainya. Tapi kalau dari legislatif sendiri, dari fungsi pengawasan yang selama ini kemudian sudah dilakukan, supaya seperti ini Pak, mungkin saya mewakili rakyat biasa ya, masyarakat biasa, kami inginnya mungkin bapak-bapak tidak hanya hadir ketika sudah terjadi longsor atau sudah terjadi banjir, tapi itu tidak terjadi. Kita harapkan sudah ada solusi begitu Pak, atau ada preventifnya. Nah, atau mungkin dalam jangka waktu dekat ada agenda terkait hal-hal yang menyangkut lingkungan. Ya, Pak. Mbak, sebetulnya secara parsial itu kita sudah banyak melakukan ini. Artinya kemarin kami mendampingi kawan-kawan mahasiswa yang terjun dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan, itu akhirnya ikut membersihkan sampah pesisir Laut Kamal. Dan luar biasa hasilnya. Kemudian kita isi dengan acara-acara yang menghibur ya. Bahkan kita memberikan reward bagi masyarakat yang kemudian kita undi gitu, yang ikut terlibat kemudian kita undi. Tapi bagi kami ini hanya hal yang menurut kami parsial. Itu saya kira juga dilakukan oleh banyak semuanya lah kawan-kawan kita. Nah, tetapi hari ini saya kira kita menemukan satu rumusan dan formula yang luar biasa, yakni satu kebersamaan dengan aksi, Mbak. Ini tidak ada pilihan. Nah, hari ini kami, misal contoh saya dengan Pak Abrori ini beda fraksi, begitu ya. Nah, kalau kemudian kita ini punya perspektif yang sama, dalam rangka bagaimana menjaga lingkungan ini, lalu memberikan masukan, menyampaikan hal ini kepada Ibu Gubernur, maka saya kira Ibu Gubernur akan lebih memperhatikan bahwa tidak ada lagi penyelesaian persoalan lingkungan ini hanya dilakukan oleh satu sektor, atau dua sektor, atau tiga sektor, tapi ini harus secara keseluruhan, Mbak Silka. Penyelesaian ini harus dilakukan oleh semuanya. Nah, kalau kemudian ini belum pernah dilakukan, ini harus kita inisiasi. Bu Gubernur yang harus mengeksekusi dengan masukan-masukan kita. Pak Tatang di Komisi Sumber Daya Air yang tentunya memberikan masukan-masukan, saran dan kritikan barangkali terhadap polisi yang mau dikeluarkan oleh Bu Gubernur. Ini juga harus dilibatkan. Jadi semua komponen dilibatkan, lalu membuat aksi apa. Aksi ini kita diskusikan, misalnya ternyata ada keinginan supaya ada payungnya misalnya. Kita buat regulasi begitu dengan melibatkan seluruh stakeholder. Tidak terkecuali menurut saya, Mbak. Jadi aksi, dan kalau memang aksi itu kemudian direalisasikan, maka butuh payung, maka kita buat payung hukum. Dua hal tadi menurut saya ini sebuah kemanfaatan daripada diskusi yang secara maraton kita lakukan hari ini luar biasa, dan tidak ada pilihan bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu sama halnya dengan ibadah. Sama halnya dengan ibadah, sangat penting dan utama bagi kita dan bagi generasi kita. Sama, ibadah kita bukan hanya untuk kita juga, Mbak, tapi juga untuk generasi kita selanjutnya. Terima kasih, Mbak Silka. Oke, luar biasa. Dan berbagai hal tadi, dan kita harapkan karena ini sudah bulan-bulan masuk musim penghujan juga ya Pak, jadi upaya mitigasi ini harus betul-betul concern kita jaga bersama. Pengawasan saya harapkan bapak-bapak anggota dewan bisa untuk para eksekutor kita ini, para eksekutif kita itu betul-betul dipantau
pelaksanaannya begitu ya, supaya implementasi segala kebijakan ini memang betul-betul bisa tepat. Pak Abrori ada tambahan? Atau tambahan pantun? Tambahan analogi lagi? Jadi saya tambahkan sedikit saja gitu ya. Bahwa selain aksi itu penting, regulasi juga perlu, Mbak Silta. Siap. Kalau kita ke Bali, pemerintah Provinsi Bali itu mewajibkan kepada masyarakatnya supaya ada pura di setiap rumah. Kalau simbol ini kita alihkan ke pohon, saya kira jalan kok. Cuma kan di Bali kan nyatu nih, masyarakatnya nyatu dengan itu semuanya. Nah kalau misalkan ada keharusan itu tadi menyelamatkan hutan, saya kira semuanya akan jalan. Dan seterusnya, saya kira itu Mbak Silta. Jadi kebijakan itu ya Pak, itu perlu diterapkan ya, misalnya satu rumah satu pohon gitu? Misalkan, oke. Menarik, ini mungkin bisa diterapkan juga ya, satu rumah satu pohon minimal lah ya, untuk menjaga lingkungan kita bersama. Oke, Pak Tatang ada yang mau disampaikan lagi? Cukup saya kira. Oke, saya dibisikin masih 9 menit lagi, jadi apa monggo. Silakan, ada rekomendasi kebijakan lainnya Pak? Mumpung ada anggota dewan berdua. Iya, gini, jadi saya sudah menyampaikan detail sebenarnya Mbak Silka tadi kepada beliau-beliau. Jadi hanya semoga apa yang telah kita bahas ini membuahkan butiran-butiran kesepakatan yang kemudian dieksekusi menjadi sebuah kebijakan dan aturan yang kemudian diterapkan langsung ke lapangan. Karena banyak kejadian Pak di daerah, kalau sudah masalah sampah itu masalah dinas lingkungan katanya. Padahal saya selalu sampaikan yang punya air juga harus, yang punya sungai, saluran juga harus bertanggung jawab. Nah yang punya masyarakat siapa? Kepala desa. Nah itu juga harus tanggung jawab sebenarnya. Jadi tidak terus kemudian ketika ada penumpukan sampah di sungai itu DLH. Nah untuk itu semoga apa yang kita bicarakan ini Pak jadi suatu langkah awal dari kita menginjak ke 2045 nggih Mbak Silka nggih. Seperti yang jenengan sampaikan, kalau tidak dimulai sekarang kita akan sangat terlambat hingga revitalisasi menurut Pak Abror akan sangat mahal harganya nggih. Ini ada pantun sedikit enggak apa-apa nggih? Boleh. Ya, jadi tidak usah cakep-cakep sudah Pak nggih, enggak apa-apa sudah. Jadi janganlah berebut air di atas talam. Oke. Selain tumpah, nanti haram bisa. Jadi, marilah kita tetap menjaga alam. Selain berkah itu untuk kelak anak cucu kita. Itu Mbak. Amin. Ini menarik ini. Iya. Ini bukan closing ya? Belum. Masih banyak waktu. Iya, masih ada 9 menit lagi katanya. Sekarang tinggal Gorengannya masih banyak Pak. Silakan. Ya, ini sebetulnya Mbak, selain memang sudah banyak yang kita lakukan ya, saya kira ini juga akan menjadi pengingat kita bersama. Khususnya saya secara pribadi. Artinya bahwa diskusi ini itu secara langsung maupun tidak langsung itu memberikan asupan gizi buat kita sebetulnya. Karena kalau kemudian tidak terus kita asah dan terus kita lakukan, terkadang kita ini juga akhirnya abai loh Mbak. Abai. Mengingat bahwa soal kita bertempat tinggal misalnya, di lingkungan yang mungkin sudah terkondisikan dengan baik. Sehingga penting bagaimana kemudian harus berinteraksi dengan Pak Tatang, dengan kawan-kawannya, memberikan masukan kepada kita. Kadang-kadang kita ini terlalu banyak ada di zona nyaman Mbak Silka. Sehingga kepedulian kita terhadap bagaimana betul-betul menitik beratkan bahwa menjaga lingkungan itu menjadi suatu hal yang prinsipal gitu ya. Itu kadang-kadang juga tidak terlalu kita pikirkan. Padahal kalau misalnya kita mau kemana dengan santainya, tetapi ketika di sana terjadi banjir kita nggak bisa masuk ke sana. Itu bagaimana kemudian akhirnya hubungan sosial dan hubungan kewajiban kita yang tidak tersampaikan. Itu kerugian yang menurut saya juga
tidak murah begitu ya, dalam tanda petik ya. Maka saya kira ya tidak hanya melakukan aksi membuat regulasi, tetapi mendiskusikan ini juga secara terus-menerus itu menjadi penting, Mbak. Karena ini merupakan vitamin bagi kita bersama dalam rangka untuk terus bisa memberikan energi buat kita. Saya kira Pak Tatang dengan sekian tahun konsentrasi di pegiat aktivis lingkungan di bako atau mangrove kan begitu. Itu kalau lantas tidak ada supporting, saya kira juga mungkin tidak bertahan lama. Tapi hari ini beliau alhamdulillah sudah hampir 30 tahun beliau konsentrasi di sana. Ini kalau kemudian tidak ada supporting dari seluruh pihak yang ada, mungkin beliau tidak akan bertahan lama, menyampaikan, menghimbau, memberikan larangan misalnya, itu tidak akan mampu sendirian. Sementara ini arah yang kemudian berbeda itu semakin besar. Nah oleh karenanya ya saling supporting bersama di tataran diskusi ini juga menjadi penting. Kawan-kawan media misalnya, Pak Abnori ini pandai berfilosofi karena beliau mantan media lama ini Mbak Silka. Jadi ini harus saya buka sedikit truthnya ini. Tapi kan ini demi kebaikan. Beliau sebelum jadi anggota DPR, baik di Kabupaten Sumeneb maupun di DPRD Provinsi, itu beliau di jurnalis. Begitu. Jadi sebetulnya beliau interaksi dengan pemerhati lingkungan itu sangat dekat. Maka penting bagi kita bersama untuk terus peduli, membuat forum-forum diskusi kecil yang murah itu juga nggak ada masalah. Harus banyak kita lakukan, Mbak. Ya saya berharap Pak Tatang dengan seluruh rekan-rekannya, ayo jangan sampai kemudian terputus komunikasinya pasca diskusi kita pada siang hari ini di Sahabat Telusur Banyu. Tidak hanya cukup di sini Pak Tatang, mari kita rajut betul, kita intensifkan ke depan. Saya jangan sampai ada interpretasi yang bagaimana. Insya Allah. Saya juga minta jenengan juga begitu. Kalau misalnya ke depan ternyata menghubungi saya misalnya ternyata belum saya balas, jangan muncul interpretasi yang seperti apa. Tapi insya Allah kami berdua akan siap membuka diri, membuka ruang. Kita penting membangun diskusi-diskusi ini di seluruh wilayah di se-Jawa Timur Pak Tatang. Karena ini harus diketok tularkan, ini harus digelorakan, ini harus disemarakkan Pak Tatang, supaya energi kita ini semakin terbagi, semakin terbangun. Soal lingkungan ini tidak boleh main-main. Saya kira gitu Mbak Silka. Oke, siap, luar biasa. Jadi lagi-lagi ya ruang-ruang diskusi itu memang harus dibuka seluas-luasnya sehingga pola partisipatif itu kemudian terjadi apalagi di masyarakat dan juga bagaimana menyamakan persepsi semua lintas sektor ini supaya kita punya pemahaman yang sama untuk menjaga lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada kontradiktif lagi yang terjadi karena ada bedanya pandangan atau bedanya persepsi. Ya, yang terakhir nih ya. Siap. Yang pertama itu negara itu punya kewenangan untuk memaksa rakyatnya. Oke. Melalui regulasi. Misalkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di situ tentang lalu lintas ya, maka pengendara sepeda motor harus menggunakan helm. Ada nggak yang tidak berhelm? Hanya sebagian kecil yang ada. Yang kedua, ini soal alam. Soal alam itu kasarnya Mbak Silta, Tuhan tidak terlalu teknis. Jadi doa saja nggak cukup untuk merawat alam ini. Butuh keterlibatan para pihak, berikut stakeholder lainnya supaya kita tetap lestari gitu, apapun profesinya. Mungkin Mbak Silta nggak percaya, ternyata menanam pohon itu bisa membuat awet hubungan suami istri. Berapa pohon Pak yang sudah ada di rumah? Bagaimana caranya? Ini yang saya katakan tadi, ternyata di daerah tertentu yang peduli kepada lingkungan dan hutan, bagi pasangan calon suami istri yang mau menikah,
maka kedua orang ini wajib membawa pohon untuk ditanam berdua di situ. Oh, itu sudah aturan di Yes. daerah tersebut ya? Nah. Oke, menarik. Jadi ketika mereka mau berpisah, mereka kemudian ingat kepada dua pohon yang ditanam. Ketika dua pohon yang ditanam itu berusia 25 tahun, pasangan ini ingat kembali ternyata usia pernikahan kita sama usianya dengan pohon yang kita tanam, kira-kira begitu ya. Oke, luar biasa. Jadi dari berapa lamanya, bukan berapa banyaknya tadi ya? Yes. Oke, menarik. Oke, mungkin ini juga bisa tiru atau diadopsi ya untuk semua masyarakat, bagaimana kita menanam pohon apapun lah motivasinya atau inspirasinya, tapi sama-sama kita jaga lingkungan kita dengan menanam pohon untuk anak cucu kita ke depan. Terima kasih banyak Bapak Abdul Halim, Ketua Komisi D Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Pak Abrori terima kasih, Komisi D Dapil 14 Fraksi PDI Perjuangan, dan juga Pak Tatang Iswahyudi, Komisi Daya Rusak Air, TKPSDA Pekalen Sampean di Bondowoso. Lain waktu saya tunggu untuk datang ke warung ini lagi supaya kita membuka ruang-ruang diskusi lainnya. Dan juga untuk sahabat telusur Banyu, terima kasih sudah menyaksikan podcast PUSDA dan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa.